Kurang lebihnya begini, Pak Prabowo beberapa hari yang lalu sudah berpidato secara resmi bahwa demo ini sudah tidak murni lagi, menyesali adanya penjarahan-penjarahan, dan demo ini sudah mengarah ke anarki dan terorisme. Bla 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 gitu ya. Oke, Pak Prabowo, saya berdoa mudah-mudahan video ini sampai juga kepada Anda. Oke, saya hargai semua pendapatnya pemerintah ya. Saya hargai semua pemikirannya Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo kan juga dapat bisikan-bisikan dari orang-orang sekitarnya. Tapi Pak Prabowo, intinya kalau digaris besari saja biar tidak bertele-tele ya, biar tidak bertele-tele. Masalah di Indonesia ini, detik ini, chaos, rusak, rusuh, anarki, apalah ya, buruk dampaknya di mata dunia. Itu intinya adalah kedoliman, pengkhianatan, ya, korupsi, kolusi, nepotis, ya, bobroknya sebuah rezim 10 tahun yang lalu. Itu intinya Pak Prabowo. Jadi tidak usah bernarasi ke teroris. Oke, jangan-jangan teroris, tapi terorisnya siapa? Yang jelas bukan rakyat. Terorisnya siapa? Yang jelas bukan mahasiswa. Itu Pak Prabowo. Ya. Jadi rakyat itu jelas, tuntutannya jelas. Pertama, makzulkan Gibran. Kedua, reshuffle kabinet. Bersihkan kabinetmu dari sisa-sisa rezim busuk 10 tahun yang lalu. Intinya 2 poin itu, ya kan? Jadi tidak usah melebar kemana-mana. Musuh pemerintah itu sebenarnya jelas. Penjilat di dalam kabinet Anda itu sebenarnya jelas. Siapa dulu yang bikin gaduh kebijakan gas melon LPG 3 kilo, siapa yang bikin gaduh Raja Ampat, ya kan? Siapa yang bikin gaduh di Medan, apalagi itu. Kan banyak sekali waktu itu. Itu bukan rakyat, itu bukan mahasiswa. Reshuffle kabinet, bersihkan orang-orang mantan sisa rezim busuk 10 tahun yang lalu, dan juga bersihkan diri. Kan sekarang masih ada bercokol di situ, ya kan? Pion-pion ya, atau kuda-kuda, atau benteng-benteng, atau menteri-menteri peninggalan dari rezim 10 tahun yang lalu, rezim busuk, rezim laknatullah. Itu Pak Prabowo. Itu intinya. Jadi jangan lagi rakyat. Saya nggak setuju itu penjarahan, tapi saya nggak bisa menyalahkan rakyat. Ya, rakyat sudah selama ini di dalam busung laparnya, di dalam ketertekanan batinnya, terus diinjak-injak terus, baik secara fisik, secara verbal, secara aturan. Ya kan? Gitu Pak Prabowo. Selesaikan itu, maka insya Allah pelan-pelan. Kalau enggak ya terus begini. Siapa yang akan mengkudeta Anda? Siapa yang akan meruntuhkan Anda? Siapa yang akan menghambat pemerintahan Anda? Siapa musuh dalam selimutnya Anda ini? Siapa terorisnya? Siapa penumpang gelapnya? Siapa desain skenario ini? Siapa? Otak intelektualnya siapa di balik semua kejadian ini? Masa sekelas Pak Prabowo kan harus dinasihati, dikasih tahu oleh rakyat kecil seperti saya gini kan nggak mungkin. Tapi intinya siapa? Saya pastikan bukan petani, bukan pedagang, bukan rakyat, bukan mahasiswa. Ya, gunting dalam lipatan, ya kan? Telikung dalam diam, tusuk dari belakang, kasak kusuk, mencari kambing hitam. Itu kurang lebihnya. Musuhmu adalah rezim laknatullah 10 tahun yang lalu,
yang Anda sanjung-sanjung, yang Anda puja-puji, ya kan, yang Anda anggap sebagai guru, sebagai panutan, bahkan terbangun satu paradigma Anda tidak bisa jadi presiden tanpa cawe-cawe rezim yang dulu. Nah, itu kan betapa rendah ya. Gitu Pak Prabowo ya. Pak Prabowo, apapun bisikannya masuk ke telinga Anda, apapun info yang masuk ke telinga Anda lewat orang-orang di sekitar Anda, lewat badan intelijen negara kayak lewat siapalah itu ya, lewat orang-orang di sekitar Anda, tapi intinya ini suara dari rakyat. Waspada terorisnya, penunggangnya, penumpang gelapnya bukan rakyat, bukan mahasiswa, bukan petani, bukan pedagang. Siapa? Orang-orang di sekitar Anda sendiri. Insya Allah begitu. Oke, sudah 7 menit Pak Prabowo. Saya insya Allah sampai detik ini masih konsisten Pak Prabowo. Saya lebih baik hidup miskin daripada hidup kaya banyak duit tapi menjilat ya, ngemis-ngemis cari muka ke penguasa, ke pejabat, apalagi ke rezim laknatullah. Sekali lagi Pak Prabowo, kita pernah ketemu satu panggung ya kan, saya pernah ke rumahnya Anda, tapi sampai detik ini saya belum pernah menjilat kepada Anda, saya belum pernah cari muka di depan Anda, bahkan saya belum pernah foto dengan Anda walaupun kita pernah satu panggung, kita pernah satu hotel di Lor-In Solo. Saya nggak pernah foto sama Anda, saya nggak pernah bungkuk-bungkuk wajah di depan Anda. Jadi apa yang saya katakan ini insya Allah tulus dari hati yang paling dalam. Dan saya orang yang dipenjara oleh rezim terkutuk 10 tahun yang lalu. Saya melawan rezim itu, saudara Pak Prabowo ya, di saat rezim itu berkuasa, saya melawan itu. Tiada hari tanpa kritis pedas. Akhirnya saya betul-betul didolimi, diintimidasi, Masya Allah, dipersekusi. Tuh, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya ngomong seperti ini nih, saya tulus. Nah sekarang kalau seandainya Pak Prabowo misalkan melenceng, maka saya pun juga dengan tulus saya akan marah dan mengkritik kepada sampean Pak Prabowo. Ini masukan dari saya. Jadi jangan pernah menuduh rakyat penumpang gelapnya, terorisnya. Jangan pernah menganggap mahasiswa atau rakyat ya yang mengacaukan negara ini. Yang mengacaukan negara ini adalah koruptor, menteri ya, peninggalan rezim terkutuk 10 tahun yang lalu yang sekarang masih bercokol di dalam kabinetnya Anda. Itu intinya. Pun perkara itu halte dibakar, rumah dijarah, ya sudah, itu konsekuensi daripada ketidakbenaran, ketidakberesan, distrust ya, kesenjangan yang begitu menganga di antara rakyat dan penguasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.